Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti dengan NIM D1B1220003. Saya dari Universitas Halu Oleo, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mikroorganisme Ganggang Mikroskopis yang salah satu jenisnya adalah Chlorophyta atau alga hijau. Nah, di dalam pembuatan makalah saya terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama itu ialah bagaimana definisi dari alga hijau, kemudian bentuk dari klasifikasi dan juga kriteria dari alga hijau, kemudian perbedaan seluruh sel prokariota dan juga eukariota pada alga hijau, dan juga metode apa yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme alga hijau tersebut. Nah, baiklah langsung saja ke pembahasannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa organisme adalah bentuk kehidupan mikroskopis yang memainkan peran penting dalam berbagai ekosistem. Nah, salah satunya ini adalah mikroalga. Nah, makroalga ini merupakan tumbuhan talus yang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Kemudian, makroalga juga ini termasuk biota yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir laut. Nah, makroalga juga ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama itu ada alga hijau atau Chlorophyta, alga merah, Rhodophyta, dan juga alga coklat, Phyllophyta. Nah, kemudian seperti apa sih definisi dari alga hijau tersebut atau Chlorophyta? Nah, alga hijau adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Kemudian alga juga dapat dianggap tidak memiliki jaringan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kriteria dan bentuk klasifikasi dari alga hijau atau Chlorophyta. Nah, untuk kriteria yang pertama ini ialah tubuhnya ini mengandung klorofil dan berwarna hijau. Nah, klorofil yang dimaksud di sini adalah pigmen atau warna yang ada pada alga tersebut. Kemudian ini selnya mengandung kloroplas yang di dalamnya ada klorofil A, klorofil B, karoten, dan juga saktonfil. Nah, kemudian inti sel dari alga hijau ini bersifat akuatik karena telah memiliki membran. Kemudian telah memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, dan juga hidupnya ini melayang-layang ketika di air tawar karena berperan sebagai plankton, yaitu sumber makanan untuk organisme akuatik. Kemudian ada juga yang uniseluler atau bersel satu, dan juga ada yang multiseluler atau bersel banyak. Kemudian tumbuhan alga juga ini bersifat autotrof. Nah, autotrof ini mampu melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri tanpa bergantung pada sel lain. Kita masuk ke pembahasan bentuk klasifikasi dari alga hijau ini. Nah, bentuk klasifikasi yang pertama, alga hijau ini termasuk dalam domain eukarya karena memiliki sel yang kompleks dengan inti sel atau nukleus yang terbungkus oleh membran. Kemudian, alga hijau ini termasuk kingdom plantae atau kingdom tumbuhan karena bisa melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian untuk definisinya itu adalah Chlorophyta atau salah satu jenisnya adalah alga hijau. Kemudian untuk kelasnya itu adalah Chlorosiae, yang dimana Chlorophysiae ini adalah memiliki atau sebagian besarnya ini habitatnya adalah di air tawar. Kemudian untuk ordonya, alga hijau ini termasuk ordo Siponoclades, yang dimana Siponoclades ini ialah memiliki struktur berbentuk tabung yang membentuk tangkai utama pada organisme tersebut. Nah, kemudian untuk familinya ini termasuk dalam Cladopera, yang dimana Cladopera ini ialah memiliki struktur seperti ranting yang kompleks dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan air tawar. Nah, kemudian itu untuk genus atau Claudopora. Untuk genusnya ini termasuk dalam genus Claudopora yang membentuk bulu-bulu hijau yang berbentuk seperti bola di air. Nah, terakhir ini adalah spesiesnya. Alga hijau ini termasuk dalam spesies Claudopora ageagropyrilla. Claudopora ageagropyrilla ini adalah alga yang sering dikenal dengan nama marimo dan sering ditemukan membentuk bulu-bulu hijau berbentuk bola di dasar perairan. Kita masuk pada pembahasan perbedaan sel prokariota dan juga sel eukariota pada alga hijau atau Chlorophyta. Nah, untuk perbedaan pertama ialah inti sel.
pada sel prokariota inti selnya ini tidak memiliki sel yang terpisah. Kemudian materi genetik atau DNA-nya ini terletak di dalam area yang disebut nukleoid, sedangkan untuk sel eukariotanya ini memiliki inti sel yang terpisah yang mengandung membran atau nukleus yang melindungi DNA. Kemudian itu perbedaan yang kedua ialah organisasi sel. Pada sel prokariotanya ini ialah struktur selnya ini sederhana tanpa organel sel yang terpisah oleh membran, sedangkan eukariotanya ini memiliki organ sel yang terpisah oleh membran seperti mitokondria dan lain-lainnya. Kemudian itu ukuran sel. Pada sel prokariotanya ini ukuran selnya itu lebih kecil dengan diameter umumnya itu antara 0,1 hingga 5 mikrometer. Sedangkan eukariota ini memiliki ukuran sel lebih besar dengan diameter berkisar dari 10 hingga 100 mikrometer. Kemudian untuk ribosom, prokariota ini memiliki ribosom yang lebih kecil yaitu 70, sedangkan eukariota ini memiliki ribosom yang lebih besar yaitu 80. Kemudian terdapat di sitosol dan di dalam mitokondria serta kloroplas. Ke pembahasan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan organisme alga hijau atau chlorophyta. Nah, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama ya analisis morfologi. Nah, analisis morfologi ini melibatkan pengamatan morfologi sel mikroorganisme termasuk bentuk, ukuran, struktur sel, dan keberadaan flagela atau struktur lainnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan analisis ultrastruktur. Nah, analisis ultrastruktur ini melibatkan penggunaan mikroskop untuk memeriksa struktur sel pada tingkat ultra. Kemudian kita juga bisa menggunakan analisis biokimia. Nah, pada analisis biokimia ini melibatkan pengujian enzim dan metabolik spesifik yang dapat memberikan informasi tentang karakteristik biokimia mikroorganisme alga hijau tersebut. Kemudian juga bisa menggunakan analisis pigmen, fotosintetik, dan uniseluler lainnya. Kemudian juga bisa menggunakan analisis genetik dan molekuler. Penggunaan analisis genetik dan molekuler ini melibatkan screening DNA dan analisis filogenetik menggunakan teknik seperti CVR untuk memahami hubungan volisioner antara mikroorganisme. Kemudian juga bisa menggunakan analisis fisiologi. Nah, pada analisis fisiologi ini melibatkan studi perilaku fisiologi mikroorganisme termasuk pernyataan nutrisi, suhu optimal, dan kondisi pertumbuhan lainnya. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai alga hijau atau chlorophyta. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.